Yang kedua adalah jumudul aini, susah menangis kepada Allah. Susah menangis kepada Allah, kerasnya hati. Kemudian watulul amali, panjangnya angan-angan dalam hidup. Wa hubbud dunyai, cinta terhadap dunia. Kata Rasulullah, 4 hal yang menjadikan manusia penyebab dia binasa dan celaka. Di antaranya adalah jumudul aini, yaitu susahnya menangis kepada Allah. Panjenengan lihat, kalau seandainya panjenengan ditanya, adakah satu alasan di dalam hidup kita masing-masing hari ini yang dimana alasan itu bisa menjadi pembenaran untuk kita tidak menangis kepada Allah? Antum lihat selama kita hidup sampai hari ini, bisa berjalan, bisa bicara, bisa mengecap makanan, bisa hidup di dalam kehidupan dunia ini, bisa bernafas, bisa kemudian merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini semuanya menjadi alasan yang mencukupi untuk kita banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Wa innama jawari, maka adapun anggota badan, tangan, kaki, mata, dan yang lain-lain, ini kan anggota badan. Ittibangu wa khidamul lahu, adalah hanya mengikuti dan pelayan bagi hati. Sing jenengane anggota badan, ki hanya pelayan, hanya mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Sampeyan kepenak ngenteng riwong. Manusia kalau sudah mau berangkat ke masjid, berangkat majelis taklim, berangkat menuju kebaikan, itu memang hatinya seperti itu. Hatinya memang seperti itu. Panjenengan kalau suatu saat ngomong, ada orang berbicara, aku janjinya kepengen ibadah, aku janjinya kepengen sholat, aku janjinya kepengen ngaji, sebenarnya aku ingin majelis taklim, sebenarnya aku ingin mendirikan sholat, sebenarnya aku ingin bertobat, tapi kemudian anggota tubuhnya tidak mengikuti apa yang menjadi perkataannya, hatinya memang seperti itu. Karena menurut kitab ini disebutkan anggota badan hanya mengikuti gerakan hati yang ada di dalam dada manusia. Sampean bisa tekankan, ya memang hati ini kepengen ngaji. Sampean bukan maksa orang untuk berangkat menuju majelis taklim, kalau hatinya belum kemudian bertekad bulat, berazam untuk melakukan satu perbuatan itu, maka anggota badan terasa berat. Ning nuju-nuju derekan ketanggunan. Hati sudah ada niat untuk melakukan kebaikan, tapi anggota badan masih berat untuk melakukan. Karena permasalahannya adalah ditopang, ditunjang oleh masalah-masalah yang lain. Di antaranya adalah ad-dunub, dosa. Dosa itulah yang nanti akan memberatkan langkah-langkah kaki manusia untuk melakukan kebaikan. Dosa jadi sing maringna abot nggone melangkahkan kaki menuju kebaikan. Ujung-ujung kan sampean ada orang bercerita, aku udah rasanya nek mau berbuat kebagusan, memuji kayak abot banget ya, karena memang dosa-dosa. Kalau suatu saat dia mendapati hal yang seperti itu, seharusnya dia memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, bersihkan hati terlebih dahulu, maka Allah kemudian ringankan langkah kakinya menuju masjid. Bukankah sampean pernah mendapati kayak gini? Rumahnya dekat masjid, paling-paling jarak kedua kakinya untuk melangkahkan masjid paling 10 langkah. Tapi tatkala kemudian adzan subuh dikumandangkan, zuhur dikumandangkan, asar dikumandangkan, maghrib dikumandangkan, majelis taklim diadakan, dia tidak datang pula ke masjid itu. Tapi kemudian dia tidak datang, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau suatu saat kemudian dia untuk melakukan perjalanan ke Jakarta, Bandung, Kalimantan, Sulawesi, dia berulang kali melakukan perjalanan itu. Permasalahan apa? Hatinya yang memang jauh dari masjid dan dekat dengan segala sesuatu yang membawanya menuju kelalaian. Oleh karena itulah kadang-kadang manusia keadaannya seperti itu. Kepenak jangan-jangan ngiriwong kan kepenak. Kita disuruh untuk melihat dohirnya sih
oh wongnya memang biasa ngaji, sholat, ya memang seperti itu hatinya. Wong ora tahu sholat, ora tahu ibadah, ya memang hatinya seperti itu. Karena kita melihat di dalam penjelasan kitab ini seperti itu. Maka yastahdimuha istihdamal muluki bil mabid. Maka kedudukan hati manusia itu seperti raja dengan hamba sahaya. Maksudnya hati kita diumpam makna raja, anggota badan yang lain ini hanyalah hamba-hamba sahaya. Sehingga kaki, tangan, kedua mata, pikiran, dan yang lain-lain semuanya mengikuti gerakan hati manusia. Sehingga hanya mengikuti gerakan hati manusia. Wah, ini kalau menurut kitab ini. Dan berikutnya, waman ngarifa qalbah, ngarifa rabbah. Maka barang siapa yang mengetahui hatinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Barang siapa yang mengetahui hatinya, nanti dia akan mengetahui Tuhannya. Mengetahui di sini maksudnya adalah apabila manusia memahami kondisi hatinya, maka dia akan memahami tugasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat, bersujud, bersyukur, bertobat, istighfar, berbuat kebaikan, dilarang hasad, dilarang tamak, dan yang lain-lain. Kalau dia mengetahui hatinya, tahu mengetahui apa yang sebetulnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar kadar mengetahui hati manusia, semakin kadar besar pula untuk melakukan segala apa saja yang memang pada dasarnya diridhoi oleh Allah. Next, semakin besar potensi panjenengan untuk banyak melakukan kebaikan berbanding lurus dengan seberapa jauh panjenengan mengetahui hakikat hati manusia yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau menurut kitab ini, wa aksarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Karena kebanyakan manusia sesungguhnya jahil dan tidak tahu mengetahui terkait masalah hati dan jiwa-jiwa mereka. Karena pada dasarnya yang namanya kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat hati yang ia miliki dan jiwa yang ia miliki. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis, arba'u khisallin minas saqawah. Ada 4 hal yang termasuk manusia itu dikatakan sebagai orang celaka. Sampean bisa disebut sebagai orang yang celaka. Di antaranya adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati. Yang kedua adalah jumudul aini, susah menangis kepada Allah. Susah menangis kepada Allah, kerasnya hati. Kemudian watulul amali, panjangnya angan-angan dalam hidup. Wa hubbud dunyai, cinta terhadap dunia. Kata Rasulullah, 4 hal yang menjadikan manusia penyebab dia binasa dan celaka. Di antaranya adalah junudul aini, yaitu susahnya menangis kepada Allah. Panjenengan lihat, kalau seandainya panjenengan ditanya, adakah satu alasan di dalam hidup kita masing-masing hari ini yang dimana alasan itu bisa menjadi pembenaran untuk kita tidak menangis kepada Allah? Antum lihat selama kita hidup sampai hari ini, bisa berjalan, bisa bicara, bisa mengecap makanan, bisa hidup di dalam kehidupan dunia ini, bisa bernafas, bisa kemudian merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini semuanya menjadi alasan yang mencukupi untuk kita banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau menurut kemudian yaitu Arif Al-Yamani, ini menurut Arif Al-Yamani, inna min i'radillahi ta'ala, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh dari hamba. Sampean termasuk hamba yang
jauh dari Allah menurut Arif Al-Yamani adalah ayyasghilahu, akan sibuk hatinya dengan segala sesuatu yang sia-sia atau tidak bermanfaat untuk agamanya. Sampean kalau harinya 1 kali 24 jam banyak kesibukan yang tidak berguna untuk agama panjenengan, maka sudah membuktikan cukup Anda itu dikatakan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Esok mengsawah ora subuhan, duhur wis kesel salate konek isya lebih maghrib tok, turune gasik wengi ndeleng TV, sudah TV. Kalau kesibukannya seakan-akan semuanya itu hal yang tidak bermanfaat untuk agamanya, sudah cukup menjadi bukti kita semuanya jauh dari Allah Subhanahu. Beda kalau satu saat jenengan berangkat sholat subuh, begitu selesai sholat subuh panjenengan zikir pagi, begitu kemudian zikir pagi panjenengan pulang ambil cangkul kemudian ke sawah, begitu ke sawah panjenengan tatkala melangkahkan kaki keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lantas kemudian Anda mencangkul, setelah kemudian istirahat jam 10 jenengan kemudian bersandar kepada pohon. Begitu bersandar kepada pohon jenengan berpikir, ya Allah, dosa-dosaku banyak, kelak suatu saat kemudian aku akan meninggalkan dunia ini dan yang lain-lain. Setelah itu kemudian panjenengan pulang untuk sholat duhur. Setelah itu kemudian Anda tidur siang. Setelah itu kemudian jenengan melakukan aktivitas yang lain. Ini namanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal seakan-akan diliputi oleh banyak hal kebaikan yang diridhai oleh Allah. Kira-kira kalau seandainya kita mengacu kepada perkataan Arif Al-Yamani, kita termasuk orang yang jauh dengan Allah bukan? Atau ya? Direk atau ya, menurut Arif Al-Yamani kan nek dewek akeh sibuk ke 1 kali 24 jam dengan segala sesuatu hal yang tidak berguna untuk agama, maka dia termasuk orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Kita hampir-hampir waktunya penuh dengan segala aktivitas kesibukan yang pada dasarnya bisa memalingkan agama. Setelah itu paling-paling kita menyisakan waktu 1 jam, 2 jam untuk kemudian hari beragama, diantaranya untuk bermajelis taklim. Seminggu nang masjid dan nakna pengajian 1 jam, 2 jam, 1 kali misalnya. Begitu dia datang setelah dia sibuk dengan segala urusan yang ia sibukkan pada hari-hari sebelumnya. Wis datangnya telat, begitu telat tidur, badi urauli apa-apa. Coba bayangkan, kalau seperti itu. Menurut bagaimana soal? Ini yang namanya manusia cukup menjadi bukti kita disibukkan dengan urusan yang menyibukkan kita, menjauhkan dari Allah, maka ini menjadi bukti kita jauh dari Allah menurut Arif Al-Yamani. Maka tidak ada alasan pada dasarnya kita semuanya untuk tidak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kitab ini. Dan berikutnya i'lam anna qalba. Sekarang faslun atau perincian bab. Sekarang perincian bab. Al-qalbu wa himayatuhu min waswasi syaitani. Hati dan penjagaannya dan dari bisikan-bisikan setan itu bisa masuk ke dalam hati manusia. Kalau di kitab yang lain, pintu dalam hati manusia terdapat sangat banyak pintu yang bisa dimasuki setan. Ibnu Qayyim menyebutkan 4 hal yang menjadi pintu besar setan itu bisa kemudian masuk ke dalam hati manusia, sehingga kemudian manusia nanti menjadi lalai. Kata Ibnu Qayyim, ini menurut Ibnu Qayyim, imsyaku fudulun nadri, imsyaku fudulin nadri wal kalami wa ta'ami wa mukhallitatin nas. Yang menjadi pintu bagi setan untuk masuk di hati manusia adalah yaitu melepaskan atau liarnya pandangan,
sampean tidak menundukkan pandangan kepada lawan jenis. Ini merupakan pintu besar setan itu masuk ke hati manusia. Kalau kita berbicara masalah yaitu melepaskan pandangan atau liar terhadap pandangan, ini tidak pandang bulu. Yang muda, yang tua, bahkan yang sudah sepuh sekalipun semuanya tahu terkait masalah liarnya pandangan melihat lawan jenis yang nanti bisa merusak kondisi hatinya menurut Ibnu Qayyim. Bahkan kalau menurut hadis Rasulullah, sampai pernah kemudian mungkin mengeluhkan, kenapa sih saya tatkala mendirikan sholat saya itu tidak khusyuk? Maka dijawab oleh ulama, beberapa hal yang menjadikan manusia ibadahnya tidak khusyuk, diantaranya adalah liarnya pandangan. Tidak bisa menjaga pandangan terhadap sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Oleh karena itulah hadis Rasulullah menyebutkan barang siapa yang bisa menjaga pandangannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjaga pandangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadanya nikmat manisnya di dalam beribadah. Sampai nek bisa menjaga pandangan secara totalitas, ibadahnya nikmat, sholatnya nikmat. Boleh jadi tatkala kemudian kita kemudian sholatnya tidak karuan, boleh jadi karena permasalahan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian pengaruhnya sholatnya tidak khusyuk? Kita lupa terhadap mati. Yang kedua, karena kelalen kami mati. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan, udku al-mauta fi sholatika. Ingatlah kematian di dalam sholatmu. Karena yang namanya mengingat kematian di sholatmu akan membaguskan bilangan rokaat-rokaat di dalam sholatmu. Nek dewek kelingan mati, tentunya sholatnya akan menjadi baik. Logikanya dulu pernah saya ngomong pada jenengan, kalau kita semuanya dikasih tahu, Pak atau Kang atau Mas atau siapapun dia, dikasih tahu, panjenengan besok 3 hari mau meninggal. Harinya adalah hari Sabtu setelah sholat duhur. Kalau dia mengetahui besok akan meninggal hari Sabtu pada jam setelah sholat duhur, sholat tatkala hari Jumatnya kayak apa? Masya Allah, karena ngerti dalam mending mau mati. Oh ya kan iya, Allah Akbar, setengah subuh mati kan iya. Iya kan? Kalau suatu saat panjenengan sholat subuh di hari Sabtu dan panjenengan mengetahui Sabtu siang nanti mau mati, sholat subuhnya kayak apa? Masya Allah. Kayaknya orang tahu-tahu ngone maca, macane dawa apa? Bismillahirrahmanirrahim, maca Al-Fatihah be alon banget ngambil diresapi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah rahmati aku dalam minggu mati. Kan seperti itu. Karena yang namanya sholat khusyuk itu diantaranya pengaruhnya dua. Satu, ingat-ingat mati. Yang kedua, menjaga pandangan. Kalau menurut Ustadz yang terkenal, diantaranya kita syarat sahnya sholat kan dilarang untuk syarat sahnya sholat kan diantaranya bersih dari najis dan kotoran. Bersih dari najis, kotoran, baik tempat, badan, pakaian, dan yang lain-lain. Nah, hari ini kalau suatu saat kita bawa pesawat HP, kita masukkan ke saku, lantas di HP itu terdapat gambar wanita-wanita yang mungkin tidak bagus untuk dipandang, atau mungkin wanita-wanita yang seharusnya tidak ada di HP itu, pada bewong gawa najis. Kalau menurut Ustadz yang terkenal itu seperti itu, saya sepakat dengan itu. Harusnya panjenengan nekap sholat, HP-nya itu jangan-jangan ada gambar-gambar sing jelas gitu. Ya jelas, ya kan boleh jadi seperti itu ya. Hari ini kita kan tanya, harusnya jangan sampai kita membawa sesuatu yang tidak baik. Karena kan najis sifatnya ada najis dohir, ada yang sifatnya najis, yang sifatnya tidak dohir. Contohnya seperti itu. Nah, kembali ke sini. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan seperti itu. Yang kedua, wal kalami, yaitu banyaknya perkataan, banyak ngomong. Nah, terkait masalah berbicara, kan ada hadis Nabi,
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Maksud dari perkataan Ibnu Qayyim, menjadi pintu celah masuknya setan adalah banyak bicara. Banyak bicara di sini adalah banyak bicara yang sifatnya bukan merupakan sesuatu kebaikan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itu termasuk pintu celah masuknya setan. Tapi perlu diingat, jangan sampai kemudian kita, oh kalau seperti itu ya mending jadi menang ya. Menang juga tidak selamanya menyelamatkan, karena menurut Umar bin Khattab, diamnya manusia tatkala melihat kemungkaran, tatkala melihat satu hal yang seharusnya ia cegah dengan lisannya, kemudian dia diam, maka ini adalah diamnya setan. Sampean punya anak, Anda itu punya anak laki-laki, anak perempuan, dan dia sudah besar. Seharusnya panjenengan perintahkan dia untuk sholat. Sholat, sudah waktunya masuk waktu sholat. Tapi jenengan kemudian berpikirlah, daripada saya memberi nasihat kepada anak, nanti malah jadi ribut. Seperti itu, daripada ribut, mending saya diam. Bok engko akhirnya jadi ribut kami anak. Diam yang seperti ini, kejenengannya diamnya setan. Artinya kalau yang dimaksud dengan banyak bicara di sini adalah banyak bicara yang pada hakikatnya tidak ada sisi manfaatnya di dalam agama, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Tapi kalau panjenengan banyak bicara untuk sesuatu kebaikan, sesuatu yang diridhai oleh Allah, bukan pintu celah untuk masuknya setan. Itu maksudnya seperti itu. Cerewet ya nabi ke bujune sampean, misal cerewet ya nabi ke nek ngene cerewet salat maghrib tepatnya di TV ne, HP diminta, matikan datanya, wifi-nya dimatikan, ini bagus. Sampean berarti bocoke bagus, ngomong terus tuh bocoke pada sholat, masya Allah ya. Tapi yang bojone jenengan menang lah daripada yang dia anak, diamnya setan. Termasuk Anda kalau suatu saat tidak banyak bicara terhadap permasalahan itu, termasuk menurut Umar bin Khattab adalah diamnya setan, termasuk di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau suatu saat di masyarakat kita banyak kemungkaran, kita hanya diam, ini adalah diamnya setan. Sing paling bagus sing akehmu kejan nang tengah-tengah masyarakat malah pada main bayu kepriwe men pada bubar, mana sih bener gue. Nah, kadang-kadang kan berpikir lah daripada reang. Itu kan dulu ya. Nah, ini maksudnya seperti. Kemudian berikutnya watongami, yaitu watongami aksari, yaitu banyaknya wakasrati tongami, banyaknya makan. Banyaknya makan juga menjadi pintu celah setan. Mulanya Rasulullah SAW dalam risalahnya, Rasulullah tidak pernah makan di atas kenyang. Mulanya anak ajaran puasa, sampean ketika puasa sahwatnya mandan cilik, iya kan ya, pandangan agak terjaga, perut juga agak terjaga, tangan juga agak terjaga, kaki juga agak terjaga, segala hal seakan-akan terjaga. Makanya kalau seandainya kita lihat dalam ajaran Islam ada ajaran siam, di antaranya memang supaya kita kemudian meminimalkan makan yang banyak, cuma makan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga kekuatan untuk beribadah juga besar. Tapi kalau dalam kitab yang lain disebutkan panjenengan boleh memakan banyak, boleh, tapi memiliki tujuan yang jelas untuk banyak beribadah. Sampai misal mau makan lagi, tapi tujuannya yang komen yang nggak sholat bongilah, yang kepengen sholat nganti tekan misal 20 rakaat, misal sholat malam, boleh panjenengan makan banyak. Kalau seperti itu, karena yang dimaksud di dalam perkataan ini yang menjadi celah setan, makan banyak di sini yang notabene hanya kemudian bermodalkan syahwat dan nafsu. Karena nanti yang namanya makan banyak akan kemudian ngantuk, kekuatan badan melemah, beribadah. Mulai sampean bilang orang-orang, wong nek wis buka puasa, apa mending kemudian bukannya apa-apa dimakan.
ya kolaknya, ya es dawetnya, ya lelenya, ya rendangnya, iya semuanya. Begitu nanti sholat malam, sholat tarawih, imam dan dawas titik disengit. Karena wis kenyang, sudah kenyang. Biasanya manusia ingin leha-leha, duduk dan tidur. Biasanya seperti itu. Makanya Rasulullah pantas dia membuat risalah Islam. Rasulullah tidak pernah makan di atas kenyang. Soalnya hanya untuk menegakkan punggungnya. Sebagian perut yang lain yang kosong untuk kekuatan beribadah.